Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah At-Tur. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Ayat ini menceritakan tentang keadaan ahli neraka, di mana Allah katakan kepada mereka, sabar atau tidak itu tidak akan meringankan siksaan yang mereka rasakan. Berbeda ketika seseorang itu di dunia, ketika dia merasakan sakit tetapi dia bisa bersabar, maka sabarnya itu akan mengurangi rasa sakitnya. Tetapi ketika di akhirat dan seseorang dimasukkan ke dalam neraka, maka sabarnya itu tidak akan bisa mengurangi rasa sakitnya. Ya, bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada tambahan bagi penghuni neraka kecuali siksaan. Waliyadu billahi min dzalik. Dan seperti yang sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka dan keadaan para penghuninya, maka cerita itu tidak lain untuk menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Dan rasa takut ini fungsi utamanya adalah untuk mencegah kita dari melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri kita terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Karena orang yang takut kepada sesuatu, maka dia akan berusaha menghindari agar jangan sampai apa yang ia takutkan itu menimpa dirinya. Sama dengan orang yang takut dan benar-benar takut terhadap suatu penyakit, maka orang itu akan menghindari hal-hal yang bisa menjadi sebab ia terjangkiti oleh penyakit tersebut. Jadi rasa takut yang ada pada diri kita itu bisa kita ukur sejauh mana kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun."
muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Jadi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan ini secara garis besar menjelaskan tentang keadaan ahli surga. Dan kita perhatikan Al-Quran di dalam menyampaikan arahan-arahannya, maka selalu disampaikan arahan tersebut secara berpasangan ketika arahan itu berkaitan dengan penjelasan surga dan neraka, penjelasan penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi selalu disampaikan secara beriringan. Dan metode seperti itu memiliki tujuan yang tidak lain adalah liyajma'a bainat targhib wat tarhib fatakunul qulubu bainal khaufi war raja, untuk menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu adalah motivasi, tarhib itu adalah peringatan, atau di istilah yang lain biasa disebutkan basyiran wa nadhira. Ada penyampaian kabar gembira untuk memotivasi, dan ada juga peringatan di mana seseorang itu ditakut-takuti. Dan ini dua hal yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui keadaan hati manusia. Dia butuh diberi kabar gembira dan juga butuh untuk diberikan ancaman. Jadi tidak hanya pada satu aspek saja dengan diberikan kabar gembira tanpa ada ancaman, tetapi disampaikan secara bersamaan. Dan itulah metode dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dari sisi ini, maka kita akan dapatkan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memberikan kabar gembira agar kita selalu termotivasi, agar kita selalu memiliki harapan. Tetapi di sisi yang lain juga ada ayat-ayat ancaman, karena dengan ayat ancaman itu akan mengimbangi, jangan sampai harapan seseorang itu terlalu besar sehingga dia bermudah-mudah di dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hal yang menimpa sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlebih-lebihan dalam hal harapan, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan perkara-perkara maksiat karena harapannya sangat besar pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sisi yang lain terdapat juga banyak ayat-ayat ancaman. Dan ahlu sunnah selalu memperhatikan kedua hal tersebut, memperhatikan aspek al-khawfu war-raja, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap siksaan Allah dan rasa berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tentang takwa itu banyak disampaikan oleh para ulama, tetapi semua penjelasan tersebut mengarah pada dua hal, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karenanya di sini Syekh Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan lafaz ini innal muttaqin, beliau berkata li rabbihim, orang yang bertakwa kepada Rabbnya, yaitu orang-orang yang alladzina taqaw sukhtahu wa adzabah, yaitu orang-orang yang sangat takut kepada kemurkaan Allah dan azabnya. Nah, bagaimana hakikat konkret daripada rasa takut tersebut? Yaitu bi fi'li asbabihi min imtithalil awamir wajtinabi an-nawahi. Jadi orang yang benar-benar bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan sebab-sebab dia menjadi bertakwa. Jadi dia tidak sekedar
dengan lisannya, tetapi dia buktikan dalam bentuk amalannya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang kita lakukan melalui amalan dan perbuatan. Ya, dan ini diharuskan selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Jadi sebab yang menjadikan seseorang meraih ketakwaan yang dengannya dia terjaga dari siksa Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari kemurkaannya, itu adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang paling utama di dalam hidup kita ini, maka jawabannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di dalam 24 jam sehari ada banyak perintah-perintah Allah yang kita dituntut untuk melaksanakannya, baik itu yang hukumnya wajib, demikian pula yang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib dan hukumnya sunnah itu Allah perintahkan untuk kita berlomba di dalam melaksanakannya, tidak membeda-bedakan ini wajib, ini sunnah. Kalau wajib saya kerjakan, kalau sunnah saya tinggalkan karena tidak berdosa. Tidak demikian Al-Quran mengajarkan kita. Al-Quran mengajarkan kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan masuk di dalam makna kebaikan bukan hanya yang hukumnya wajib, tetapi juga yang hukumnya sunnah. Ya, karenanya ketika tertuju kepada kita suatu perintah, baik itu yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, maka itu sesungguhnya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ketika kita masih bisa mendengarkan panggilan azan, ketika kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, maka itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena melalui amalan itu kita melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakan perintah Allah itu adalah penyebab kita meraih ketakwaan. Dan ketika kita berjalan ke masjid, ketika kita menunggu datangnya waktu salat, dan semua aktivitas yang kita lakukan di masjid, berzikir dan seterusnya, maka itu semua adalah faktor-faktor kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada banyak perintah-perintah Allah yang bisa kita kerjakan dalam sehari semalam. Ya, dan tentunya perintah yang terbesar itu adalah perintah melaksanakan salat 5 waktu. Itu adalah perintah yang terbesar, sehingga kita diperintahkan atau dituntut untuk memberikan perhatian khusus terhadap salat-salat 5 waktu kita. Ya, kemudian perintah-perintah yang lain, ya, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Ya, yang berhubungan dengan hak sesama manusia, ya, kita memiliki banyak kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarga kita. Ya, sehingga kita tidak hanya beribadah saat kita berada di masjid, tetapi juga kita beribadah saat melakukan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, jadi ketika seorang berangkat di pagi hari untuk bekerja, maka hendaknya ia meniatkan dengan bekerjanya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya itu menjadi dominan terhadap waktu yang dia miliki dalam sehari semalam. Jadi dia tidak hanya dinilai beribadah saat ia berada di masjid, tetapi juga dia dinilai beribadah saat ia berada di tempat kerja. Bahkan saat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mubah, ia bisa dinilai sebagai orang yang sedang beribadah jika ia menjadikan yang mubah itu sebagai wasilah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah isyarat, ya, bahwa tidak ada pilihan bagi kita semua kecuali bersungguh-sungguh untuk dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah itu adalah bekal ketakwaan.
fi jannati wa na'im. Maksudnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di surga, ya, jannat, yaitu basatin, ya, kebun-kebun yang lebat dengan pepohonan. Dan ini adalah kenikmatan yang berkaitan dengan apa yang kita lihat. Dan juga wanaim, ya, kenikmatan yang kita rasakan, ya, dirasakan oleh hati kita, oleh ruh kita, oleh fisik kita. Jadi kenikmatan di dalam surga bukan hanya kenikmatan yang hanya sekedar nikmat ketika dilihat, tapi juga kenikmatan yang benar-benar nikmat ketika dia dirasakan. Jadi semua hal yang menjadi sebab kita merasakan kenikmatan itu semua akan terpenuhi ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kenikmatan surga, beliau mengatakan di dalamnya adalah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh manusia, belum pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Jadi kalau seorang membayangkan nikmatnya surga, maka apa yang nikmat surga itu pasti melebihi dengan apa yang ia bayangkan. Ya, dan ini salah satu yang menguatkan kita, memotivasi kita di dalam melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya manusia ada siklus yang yang menimpa dirinya. Ya, kadang kita bersemangat dan kadang juga semangat itu turun. Nah, di saat semangat kita turun untuk melakukan kebaikan, maka di antara yang bisa memulihkan semangat kita itu dengan mengingat, ya, bahwa kita melakukan kebaikan ini tujuannya untuk masa depan akhirat kita. Tujuannya agar kita mendapatkan hidup yang tenang dan bahagia setelah kematian kita. Nah, itulah yang menjadi motivasi, ya, kenapa kita bersusah-susah melangkahkan kaki kita ke masjid, kenapa kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk bersedekah. Jawabannya tidak lain agar setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, tenang, melebihi daripada kebahagiaan yang kita rasakan ketika masih berada di dunia. Kemudian fakihina bima atahum rabbuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan secara lebih terperinci keadaan orang-orang yang masuk ke dalam surga, penghuni surga. Fakihin, mereka menikmati, mereka sangat bergembira, bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan mutamatti'ina ay mu'jabina bihi, mutamatti'ina ala wajhil farahi was surur. Ya, mereka para penghuni surga itu sangat takjub dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Mutamatti'ina ala wajhil farahi was surur. Mereka sangat menikmati secara maksimal dengan penuh kegembiraan apa yang ada di dalam surga. Bima atahumullahu minan na'im alladzi la yumkin wasfuhu. Ya, disebabkan kenikmatan yang Allah berikan di dunia saja. Ketika kita mendapatkan kenikmatan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Ya, padahal kenikmatannya hanya beberapa saat saja, ya, tidak lama. Sedangkan kenikmatan di surga itu kenikmatan yang sempurna. Jadi kalau di dunia kita misalnya orang mendapatkan makanan yang lezat, dia rasakan kenikmatan di saat dia makan. Tetapi ketika sudah kenyang, maka itu tidak lagi menjadi suatu kenikmatan. Ada makanan yang sangat enak, tetapi kita sangat kenyang, maka yang enak itu menjadi tidak nikmat. Sedangkan di akhirat, di surga,
semuanya adalah kenikmatan sempurna dan sama sekali tidak ada hal yang menguranginya. Jadi ini adalah informasi dan berita yang akan memotivasi kita, menguatkan kita untuk selalu kokoh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakihina bima atahum rabbuhum. Di sini disebutkan la yumkin wasfu, tidak mungkin, tidak mungkin disifati kenikmatan surga itu sesuai dengan hakikatnya. Hanya bisa digambarkan agar manusia itu memiliki bayangan, tetapi secara hakikat tidak mungkin kita bisa memastikannya sampai kita benar-benar merasakannya. Disebutkan dalamnya ada buah-buahan, ada kebun-kebun, agar kita bisa mendapatkan gambaran, karena itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat di dunia, tetapi secara hakikat jauh lebih daripada apa yang kita lihat di dunia. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada manusia yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari kenikmatan-kenikmatan surga yang menyejukkan mata kita. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, otomatis dia wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari adzabul jahim. Jadi sempurnalah kenikmatan itu. Dia dapatkan apa yang dia harapkan dan dia terhindar dari apa yang dia takuti, apa yang dia khawatirkan. Dia dapatkan apa yang dia harapkan, dimasukkan ke dalam surga, dan dia terhindar dari apa yang dia takut kepadanya, yaitu neraka. Berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kita kadang merasakan satu kenikmatan di satu sisi, tapi di sisi yang lain diri kita masih dipenuhi dengan rasa takut. Orang bisa makan di tempat yang sangat nikmat, tetapi di sisi yang lain dia juga takut disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi di dunia masih bercampur antara kenikmatan dan rasa takut. Kenikmatan dan kesusahan itu adalah siklus yang silih berganti mengisi ruang kehidupan kita di dunia. Kalau di akhirat semuanya adalah kenikmatan. Maknanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Hanya saja terkadang kita terlalaikan karena melihat yang ada di depan mata dan tipis keyakinan kita terhadap sesuatu yang belum terlihat oleh mata kita, sehingga terkadang ketika ada tawaran yang bersifat duniawi dan di saat yang sama ada tawaran yang bersifat ukhrawi, kadang kita masih lebih mengutamakan tawaran yang bersifat duniawi. Disinilah pentingnya untuk selalu menguatkan keimanan. Kita kuatkan keimanan kita sehingga tawaran-tawaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kulu washrabu," makanlah, minumlah. Ini disampaikan kepada para ahli surga. Kulu washrabu hani'an. Makan dan minumlah apa yang kalian sukai. Makan dan minumlah apa yang kalian sukai. Dan seperti yang disebutkan di dalam penjelasan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, bahwa apa yang kita sukai itu akan segera hadir di hadapan kita. Sampai-sampai disebutkan bahwa seseorang sedang duduk kemudian melihat ada seekor burung yang terbang dan terbesit dalam dirinya keinginan untuk memakan burung itu dalam keadaan dipanggang, dan seketika itu hadir di hadapannya. Hadir di hadapannya, apa yang dia inginkan langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hani'an. Dalam keadaan senang, dalam keadaan
sangat menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Mutahanniina bitilkal akli wal masyarib. Ya, jadi dia makan dengan penuh kenikmatan. Ya, dengan penuh rasa gembira. Bima kuntum ta'malun. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Disebabkan apa yang kalian telah kerjakan dahulu ketika masih berada di dunia. Jadi semua kenikmatan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkaitan erat dengan apa yang telah kita kerjakan di saat masih berada di dunia. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an ya, selalu disebutkan dan diulang-ulang disebutkan iman dan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Ya, karena amal saleh itulah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Ya, amal saleh kita sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup kalau hitung-hitungan, tidak cukup untuk mendapatkan surga, tapi Allah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmatnya itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi kita selalu perhatian terhadap amal saleh kita, baik dari sisi jumlah dan juga dari sisi kualitasnya. Dan amal saleh itu tidak akan dinilai sebagai amal saleh hingga terpenuhi di dalamnya dua syarat. Ikhlas melaksanakannya karena Allah, tidak mencari target selain daripada target mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal itu murni karena ingin taat kepada Allah. Dan yang syarat yang kedua adalah dalam hal tata cara pelaksanaan daripada amalan itu harus selalu mengacu dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi prinsip utama di dalam kita beramal. Ya, kalau kita komitmen pada dua prinsip ini, maka insyaallah ya kita benar-benar akan bisa mewujudkan yang namanya amanu wa amilus shalihat. Ya, karena ketika seorang melakukan suatu amalan karena didasari oleh keyakinan bahwa amalan itu adalah perintah Allah, maka itulah iman. Itulah iman. Jadi ketika kita melaksanakan suatu amalan, kenapa kita melakukannya? Karena itu adalah perintah Allah. Ya, maka itulah iman. Amanu. Wa amilus shalihat, kalau amalan yang kita kerjakan itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tercapailah apa yang sangat sering disebutkan dalam Al-Quran, amanu wa amilus shalihat. Muttaqiina ala sururin masfufa. Ya, ini juga cerita tentang keadaan ahli surga. Mereka bersandar ala sururin masfufa, ya, di atas dipan-dipan yang tertata rapi. Ya. Muttaqiina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin in. Dan mereka diberikan pasangan-pasangan dari bidadari yang memiliki mata yang sangat indah. Ya, jadi ini adalah gambaran tentang keadaan ahli surga yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa ayat-ayat yang seperti ini ya, ketika kita membacanya itu memberikan kepada kita semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka, maka itu akan menghadirkan rasa takut di dalam diri kita, sehingga kita menjadi takut untuk terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dan itulah sungguhnya hikmah kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, agar kita selalu ternasihati melalui ayat-ayat tersebut. Ya, dan salah satu kenikmatan dan tanda keimanan yang sangat utama itu ketika seseorang menjadikan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber nasihat. Ya, karena ketika Al-Quran menjadi sebagai sumber nasihat, maka itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.